Hai, back with me Kenny Rao dari channel Blackface Club. Sore ini kembali lagi saya akan membuat tutorial mengenai retrieve over a hurdle, yaitu bagaimana saya melatih anjing saya untuk melompati hurdle 1 meter, mengambil dumbbell dan melompat kembali, diakhiri dengan comfort position dan finish position. Jika teman-teman sudah melihat video sebelumnya mengenai bagaimana cara saya melatih anjing untuk melompat, maka ini adalah kelanjutannya, hampir sama saja, cuma hanya menambahkan dumbbell. Tetapi untuk beberapa anjing memang ada yang ragu-ragu untuk melompat pergi ataupun melompat kembali. Nah, disinilah bagaimana saya melatih anjing saya dan akan saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Di tutorial mengenai bagaimana saya melatih retrieve, saya akan selalu menggunakan Aira, karena untuk saat ini memang Aira yang lebih tepat untuk saya gunakan sebagai contoh yang nantinya akan mempermudah teman-teman dalam melihat bagaimana saya melatihnya. Tapi tentu saja di video-video tutorial yang lain akan saya gunakan anjing-anjing saya yang lain sebagai contohnya. Nah, saya selalu mulai dari hurdle sekitar 60 cm dan saya meletakkan satu buah box di sana, itu sebagai poinnya. Nah, yang saya kerjakan pertama kali adalah saya akan menaruh anjing saya di sebelah sana dengan dumbbell di mulut dia, dan saya cukup berdiri di sini meminta dia untuk lompat dan mendapatkan reward di kotak tersebut. Itu step pertama. Step kedua, saya akan menempatkan anjing saya di posisi seperti ini, menghadap ke sana, dan saya pun berdiri di sini, melemparkan dumbbellnya, meminta dia untuk mengambil dan lompat kembali menuju kotak yang di sebelah sana untuk mendapatkan reward. Nah, setelah itu saya akan berdiri di sebelah sini dan anjing saya ada di sebelah pengiriman. Saya minta dia untuk melompat, mengambil dumbbell dan melompat kembali untuk mendapatkan reward. Lalu step berikutnya adalah saya akan berdiri di sekitar mungkin 5 meter atau 6 meter, dan saya akan melemparkan dumbbellnya, meminta anjing saya untuk lompat, mengambil. Yang saya lakukan adalah sedikit maju dan memotivasi dia untuk lompat kembali, dan saya segera mundur ke belakang, dan akhirnya anjing saya harus berada di comfort position. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena beberapa ekor anjing yang pernah saya latih, begitu saya lempar, dia ambil, dia tidak melompat kembali, tetapi menyamping melalui arah samping. Maka yang saya lakukan adalah saya bergerak ke depan di sekitar sini dan memberikan motivasi agar dia untuk melompat kembali. Nah, di tahap berikutnya barulah saya akan naikkan ketinggian dari hurdle ini menjadi 1 meter, karena di latihan sebelumnya dia sudah bisa melompat 1 meter. Baru saya, jika saya yakin dengan cara saya melempar dumbbell dan dia ambil lalu lompat kembali, baru saya naikkan ketinggian hurdle menjadi 1 meter. Nah, bagaimana step by step yang akan saya lakukan? Mari kita lihat.
teman-teman saat melompat kembali dia melepaskan dumbbell, tidak apa-apa, karena dia memang harus melepaskan dumbbell untuk mendapatkan reward. Nah, setelah beberapa kali saya mencoba untuk mengingatkan kembali dia dengan lompatan kembali terlebih dahulu, baru saya akan melemparkan dumbbell dari posisi sebelah sana, bukan dari posisi sebelah pengiriman. Nah, ini yang namanya sebuah sistem yang disebut dengan back chain progress. Beberapa kali setelah latihan seperti ini saya kerjakan dan tidak ada masalah untuk dia mengambil dan melompat kembali, maka sekarang posisi penempatan anjing adalah di sebelah bagian pengiriman. Ya, kalau tadi di bagian yang untuk mengambil sebelah sananya papan, sekarang di bagian pengiriman. Seperti ini contohnya. Jika terjadi saat kita melemparkan dumbbell ini, anjing sudah melompat duluan, maka kita boleh untuk menghalangi arah dia untuk melompat. Karena jika tidak kita halangi, nanti akan menjadi kebiasaan di mana di ujian saat kita melempar dumbbell belum jatuh, anjing sudah berlari untuk mengambil, maka itu akan dikurangi sekitar 3 poin. Ini sangat lumayan banyak untuk penilaiannya. Nah, yang saya lakukan jika saya lempar seperti ini, dia ingin melompat, maka saya segera menutup arah dia dan berkata no dan mengulangi lagi. Begitu juga saat nanti saya melempar dari sisi sebelah anjing, biasanya saya memegang kalungnya atau talinya untuk menahan dia. Beberapa teman-teman saya ada yang melatih rutinitas retrieve over a hurdle ini dengan menempatkan beberapa penghalang atau apa kita bilang ya, fence atau pagar atau apapun itu di sebelah kiri dan kanan hurdle supaya anjing itu tidak ke samping. Atau ada juga yang menggunakan tali hop, diambil dan menggunakan tali kembali. Tidak salah cara itu, tapi saya tidak begitu suka menggunakan cara itu. Dulu saya pernah coba 1-2 kali. Efek yang saya dapatkan dari pelatihan itu adalah kepercayaan diri anjing dan speed dari anjing untuk pergi itu atau kembali, saya rasa sedikit berkurang karena adanya tali, ya, adanya tali. Dan bagi saya itu merupakan sedikit force training. Jadi setelah itu saya putuskan untuk memberikan kebebasan bagi anjing untuk pergi, mengambil dan lompat kembali tanpa ada tali. Dimana jika memang dia melakukan kesalahan dengan menyamping atau pergi dari arah samping dan kembali dari arah samping, maka saya akan mengulangnya lagi. Baik, sekarang saya akan mencoba melempar dari
sisi di samping anjing. Turn up, boy. Satu atau dua kali percobaan ini saya rasa cukup bagus, maka saya sudah bisa mulai menaikkan ketinggian dari hurdle tersebut menjadi 1 meter, dan saya tidak menempatkan bola ini lagi di kotak, tetapi menempatkan di dalam vest saya sehingga dia datang di comfort position saya. Ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui di ujian maupun di kompetisi, saat kita melemparkan dumbbell dan dumbbell ini keluar dari posisi hurdle miring ke kiri atau ke kanan, dan dirasa cukup sulit bagi kita untuk yakin bahwa anjing akan mengambil dengan melompat, maka boleh meminta permission dari juri untuk mengulang melempar. Tetapi anjing tersebut harus tetap duduk di posisinya. Jika saat kita berjalan seperti ini dan anjing yang duduk di sana mengikuti kita, maka itu sudah ada pengurangan sekitar 3 poin. Jadi ini sangat benar-benar teman-teman harus perhatikan. Dan ada satu lagi, jika anjing mengikuti kita berjalan melebihi jarak hurdle ini, maka rutinitas ini langsung diberi nilai 0. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, cara melempar dumbbellnya juga harus belajar, untuk stay-nya juga dia harus belajar. Oleh karena itu saya biasa di latihan, jika anjing sudah bisa, terkadang saya melempar sengaja miring dan meminta anjing saya untuk duduk dan saya mengambil kembali. Oke, kita lihat. Setelah saya yakin dengan anjing saya untuk lompat pergi dan kembali tidak masalah, saya tidak perlu lagi membantu memotivasi dia untuk lompat kembali. Kita akan lihat sekali lagi. Nah, teman-teman, itulah tutorial dari saya bagaimana cara melatih retrieve over a hurdle yang diperlukan di ujian atau kompetisi IGP 1, 2, dan 3. Nah, semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba. Jangan ragu kalau ada kesalahan, kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa sulit, ulang kembali dari beberapa step sebelumnya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus. Dog Sport Indonesia.